Assalamualaikum, Bung Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jaya. Ini apa sebenarnya paling yang sehingga paling bisa membawa teman-teman yang meraih prestasi yang sangat membanggakan ini? Ya, tentunya yang pertama ya, kesiapan kami sebelum memasuki di arena pertandingan. Bagaimana kami harus menyiapkan segala sesuatu, entah dari itu non teknisnya sampai ke teknisnya ya, karena itu sangat berpengaruh di dalam suatu pertandingan. Saya ambil contoh kayak kita bangun pagi ya, bagaimana caranya kita itu sebelum orang bertindak, sebelum orang bangun, bagaimana kita sudah menyiapkan sesuatu dari segi pakaian, sepatu, apa segala, bahkan kita sudah menyiapkan yang namanya jiwa yang kita akan siapkan untuk bertarung nanti. Nah, dengan kesiapan itu tentunya kami akan bisa membawa satu resonansi positif untuk di pertandingan nanti, dan bahkan resonansi itu pun menjadi satu kekuatan bahwasanya telah memberi kami suatu kemenangan di setiap pertandingan, dan bahkan kami bisa meraih medali emas pada waktu itu ya. Dan ini sangat diperlukan untuk kita juga, karena saya pikir segala sesuatu apa yang telah diberikan oleh pelatih dari teknik, taktik, nah tentunya ini sangat mendukung juga untuk kita di suatu arena pertandingan. Karena itu maksudnya ke psikologi. Jadi di saat kita kalau tidak siap melaksanakan sesuatu itu dari awal, pasti kedepannya kita akan tidak menemukan satu titik yang sangat memuaskan itu. Seperti itu. Dan itu udah sering diutarakan oleh pelatih di lapangan, terutama yang berhadapan dengan saya ini ya, Pak Noli ya. Beliau adalah sosok pelatih yang ya saya pikir dia adalah pelatih terbaik sekarang ya. Saya tidak melebih-lebihkan ini, tetapi saya pikir nalur saya, jiwa saya mengatakan bahwasanya beliau sekarang ini adalah sosok pelatih yang bisa menjadi satu acuan untuk mungkin kami ya, sebagai atlet kan tidak mungkin kami selamanya akan menjadi atlet, tetapi bagaimana kami belajar dari beliau, dari cara beliau memberikan satu materi latihan, itu entah teknik atau fisik ya. Jadi saya pikir ya yang jelas saya takdim sama beliau, dan semua adalah bentuk apresiasi terbaik tangan dinginnya beliau sama Pak Herson sekalian ya. Beliau mungkin tidak ada, mungkin beliau mendengarkan ini, dan saya tidak berlebih-lebihan karena apa yang saya ungkapkan ini yang saya rasakan di dalam lapangan. Ini yang karena kita sama-sama, karena di dalam lapangan itu jika jiwa kita tidak satu, maka sesuatu itu tidak akan bisa kita bawa. Tetapi karena kita satu, saya kalau berbicara tentang diri saya, kalau seandainya saya pakai jiwa saya sendiri, untuk apa mau dengarkan pelatih? Saya udah prestasinya udah kan sombong kan namanya. Tapi saya tidak mau, artinya saya tidak mau melebih-lebihkan. Saya tetap harus takdim kepada mereka, karena mereka adalah orang tua saya di lapangan, mereka adalah kakak saya, bahkan mereka adalah satu pemimpin saya di lapangan. Mau tidak mau saya harus mendengarkan. Seperti itu, maka turunlah satu ya, kalau di dalam agama Islam turunlah satu maunah, yaitu kekuatan dari Allah ya, Tuhan yang Maha Esa ya. Bahkan dari situ ya, mungkin orang-orang tidak percaya, tidak bisa mempercayai bahwasanya Gorontalo kok bisa menang 2-0 semua ya. Tetapi ya, mereka tidak tahu kekuatan abstrak di dalam itu. Dan saya pikir pelatih tahu, dia bisa merasakan itu. Tetapi kan tidak mereka tidak akan bisa serespon itu untuk mengatakan bahwa ini begini. Tapi menurut saya itu adalah ada kekuatan yang turun dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Dia selimuti kita. Sampai bagaimana saya bisa melempati pembatas, ya kan? Banyak orang bilang saya pakai ilmu apa itu. Enggak ada sebenarnya itu. Ya karena kita ikhlas, kita di dalam itu satu sama lain mendukung.
bagaimana pelatih memberikan support jika ada kesalahan, berusaha tenang, begini apa segala macam. Ya, saya pikir dari situlah kita bisa mendapatkan satu keberhasilan. Dan itu orang tidak tahu, daerah lain tidak tahu. Daerah lain tidak tahu itu. Mereka tidak bisa itu hanya setitik debu loh. Itu setitik yang tidak bisa orang ketahui, tetapi ya itu karena qadarullah ya, Allah turunkan semuanya. Ya maka turunlah di Gorontalo. Ya itulah kekuatan. Dan orang berpikir kekuatan itu ya kita masih muda, bukan. Saya aja saya kan sudah 30 tahun ini. Saya berpikir saya tidak akan kuat, saya tidak akan bisa tidak akan bisa berbuat yang terbaik, tetapi innama amruhu idza arada syai'an ya ayyaqula lahu kun fayakun. Sesuatu itu bisa berubah. Sesuatu itu kata Allah itu kalau saya balik menang ya menang, dan takdirnya akan menang. Bagaimana kita sudah ketinggalan jauh, kita sudah ya bisa dikata set kedua itu di daerahku ya nggak bisa lagi, apalagi double event kan, nggak bisa menang. Tetapi ya qadarullah kun fayakun, maka jadilah ya jadi. Tetapi orang tidak sampai ke situ. Ini ilmu loh. Orang hanya bisa melihat satu teknik saja, tetapi mereka tidak bisa melihat sampai ke dalamnya, jiwanya seseorang bagaimana bersabar, menimbulkan ketenangan yang ini. Dan saya pikir juga satu kemenangan di double event itu adalah menjadi satu pembelajaran, ya, dan bahkan ini menjadi satu pembelajaran besar untuk pelatih. Karena selama ini PON itu kan kami hanya perunggu di double event, tetapi di PON kali ini kami bisa menghasilkan satu medali emas, dan itu nomor yang tidak pernah kami targetkan untuk bisa medali emas. Tetapi karena ya ada kekuatan yang bisa merubah segala sesuatu, maka jadilah. Dan sekarang pelatih itu saya pikir berat tantangannya, karena double event udah dapat medali emas. Jadi PON akan datang, minimal mereka harus dapat itu. Iya ya. Jadi saya pikir seperti itu. Ini tanggung jawabnya lebih berat lagi. Ya saya nggak tahu ya apa ke depan nanti saya akan main atau tidak ya, itu tergantung diri sendiri. Tetapi kita kan nggak tahu hidup ini seperti apa kan. Kadang kita punya jalan tersendiri. Tetapi ya itu saya kembali kepada pelatih. Sering saya utarakan kepada Coach Naldi. Yang penting saya sudah menjalankan ini tanggung jawab, dan tanggung jawab itu telah memberikan hasil yang maksimal, sudah memberikan medali emas. Nah sekarang tanggung jawabnya sangat besar. Seperti yang penting Coach sehat, insya Allah kita bisa meraih sesuatu. Ya kalau saya sih saya udah lepas ini Pak. Tergantung mereka mau apa tidak. Itu kan set pertama udah duluan 6 poin mereka kan. Udah harusnya menang. Tetapi karena mereka ya gitu ya, mereka nggak mau dikasih, ya sudah saya ambil. Kan begitu. Iya, petunjuk dari Allah kan. Ya. Mereka udah dikasih rezeki, mereka nggak mau ambil, ya sudah saya ambil. Ya di double event itu kalau udah ketinggalan, jangankan 6 poin ya, 2 poin saja udah. Tetapi ya itu ada kronologisnya, itu ada keterkaitan ya antara pelatih, atlet, itu kan satu jiwa di dalam itu. Bagaimana Coach Naldi tenang, berikan begini, itu masuk semua. Nah kita tinggal mengaplikasikan di dalam. Tetapi ada momen-momen tertentu di dalam jiwa itu, seseorang itu ada dia tidak sabaran. Dia bukan dari kami pemainnya, bahkan dari atlet ya, dari pelatih ya. Ada dari apalagi namanya supporter Gorontalo itu yang merasa takut itu akan bisa mempengaruhi kami di dalam juga, karena dia di satu pertandingan itu pasti ada kekuatan abstrak yang akan masuk ke dalam jiwa kami. Nah, bagaimana kami bisa keluar dari momen-momen ini? Tidak mudah ya. Tidak mudah. Latihan sama pertandingan itu memang ada pepatah katanya, berlatihlah seperti bertanding dan bertandinglah seperti berlatih. Nah, tetapi saya pikir moto itu benar, tetapi tidak harus semuanya kita telan ya. Karena lain situasinya di dalam pertandingan itu, kekuatan yang namanya abstrak itu yang mungkin
ilmuwan yang mengatakan yang abstrak ya. Tapi kalau dalam agama Islam itu yang ilmu gaib. Ilmu gaib ya, yang tidak terlihat. Tetapi ya mereka tidak bisa berpikir sampai ke situ. Karena kenapa? Karena itu yang tidak terlihat. Kan kayak kita begini duduk gini kan terlihat, tetapi kita nggak tahu di sela-sela kita duduk ini ada yang tidak terlihat gitu. Ya ini hanya orang yang paham saja ya, yang bukan berarti saya so agama itu enggak, bukan. Tetapi ini adalah satu momentum yang ya saya pelajari. Jadi karena bisa saja terjadi ketika pertandingan ada orang-orang lawan. Ada. Jujur ya di saat mau final itu ada satu orang yang selalu nangkap saya. Wallahu alam, saya tidak berpikir secara ya, saya tetap berpositif thinking, tetapi saya berusaha tidak memandang orang itu. Iya, karena seseorang itu jika seandainya dia melihat seseorang, dia bisa menarik. Ada kata itu the law of attraction. Daya tarik menarik antara diri Tuhan dan alam semesta. Nah itu yang saya khawatirkan di situ. Jadi saya mengumpulkan kekuatan energi yang harus saya bawa ke pertandingan. Iya, itu ada itu pasti. Tetapi ini hanya orang-orang tertentu ya yang paham dengan hal-hal seperti itu. Ya saya pikir orang yang mungkin yang lagi mendengarkan ini ya, kalau bisa diambil ya ambil. Tapi kalau nggak bisa nggak usah diambil, karena ini metode yang sudah pernah kami bawa, yang ya mereka mungkin masyarakat Provinsi Gorontalo melihat sendiri bagaimana perjuangan, bagaimana kami di lapangan, dan bahkan orang bertanya-tanya kenapa kamu itu setiap kali menang itu menangis. Saya bilang menangis itu bukan karena saya menang apa enggak, tetapi hujah saya itu tersalurkan gitu. Artinya niat saya yang mungkin ya, yang sekian lama ini saya berpikir ya udah kerja saja, masalah rezeki pasti ada yang tak terduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu hadis yang itu bacaan yang sering saya utarakan kepada pelatih. Main-main, tetapi nyatanya itu ada. Termasuk rasa bertani juga. Iya. Mungkin Pak Bobi lihat sendiri ya pada waktu itu ya, bagaimana saya lagi di lapangan pakai baca-baca. Enggak, itu bukan baca, itu sholawat Nabi aja. Iya, itu kan kekuatan sholawat. Jadi zikir sholawat itu ya mungkin ini ya, ini tambahannya. Ini karena dialog olahraga, jadi saya ada keterkaitan namanya spiritual olahraga. Jadi saya pikir zikir itu, apalagi sholawat ya, jika seandainya kita melaksanakan sesuatu dengan zikir dan kita mengikhlaskan semuanya, kita tidak punya tabir apa-apa di dalam diri kita, maka hujah kita itu akan sampai. Iya, akan sampai, dan itu terjadi. Mengapa? Karena ya itu Pak Bobi lihat sendiri bagaimana kronologisnya di lapangan. Kami ketinggalan 6 poin sampai bisa mengejar, dan itu game. Itu tidak bisa dipungkiri dengan kalau kita nalar secara pemikiran ya, nggak sampai apa yang diomongkan sama hal ini tidak becus begitu. Tapi cobalah kita buka sedikit hati kita, pikiran kita. Ya mudah-mudahan kita bisa terima ini, karena ya saya nggak ngomong yang materi saja, yang tidak. Ini nyata loh, saya udah praktekkan sendiri, dan Pak Bobi sendiri lihat bagaimana perjuangan kami. Orang berpikir bahwasanya pelatih itu asisten pelatih itu tidak ada kerjanya, cuma duduk-duduk. Aduh, astagfirullah. Dia pikir ini bukan ada suatu tenaga yang harus menguras diri seseorang. Trik untuk mengantisipasi semuanya adalah kesadaran jiwa saja. Jika sesuatu hal yang kita lakukan di dalam lapangan kita sadari, pasti kita akan ketemu seperti itu. Berarti itu mengatakan belum, tetapi kan kita tidak tahu proses ke depan seperti apa, karena apalagi harus ada ini lagi ya coach ya. Harus mungkin ada pembatasan umur. Ya kalau masih dipercayakan untuk bisa main di senior, saya siap.